Mengapa terjadi resesi? Mengenali arti dan penyebab resesi. Menurut Biro Riset Ekonomi Nasional (ASNBER), resesi adalah penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang menyebar ke seluruh perekonomian, biasanya diukur dalam PDB real, dan berlangsung selama berbulan-bulan atau lebih lama. Pendapatan real, lapangan kerja, produksi industri, perdagangan besar dan eceran. Definisi yang lebih sederhana dan lebih umum digunakan, diusulkan oleh Julius Siskin pada tahun 1974, menyatakan bahwa resesi adalah 2 kuartal berturut-turut dari penurunan produk domestik bruto (PDB). Nah, untuk tahu lebih lanjut mengenai sebab terjadinya resesi, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini ya teman-teman, agar kalian tidak tertinggal informasi selanjutnya. Resesi sendiri adalah penurunan yang signifikan dalam kegiatan ekonomi selama periode waktu yang dapat berlangsung dari bulan ke tahun. Resesi juga berarti penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan. Para ahli mengatakan bahwa ekonomi suatu negara telah mengalami peningkatan pengangguran, penurunan perdagangan retail, produk domestik bruto (PDB) negatif, penurunan pendapatan dan output, dan pertumbuhan ekonomi real negatif dalam jangka waktu yang lama. Dia mengatakan akan ada resesi dari waktu ke waktu untuk waktu kuartal berturut-turut. Dampaknya sendiri dimulai dengan perlambatan ekonomi, dengan sektor real yang membatasi kapasitas produksi, mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kendaraan investasi yang kinerja buruk, sehingga investor cenderung memindahkan uangnya ke tempat yang lebih aman. Berinvestasi dalam investasi melemahkan daya beli masyarakat. Berikut adalah penyebab dari terjadinya resesi ekonomi. 1. Inflasi. Resesi sebagai periode berkurangnya aktivitas ekonomi. Secara umum ditandai dengan penurunan produk domestik bruto (PDB) selama 2 kuartal berturut-turut. Untungnya, Indonesia belum mengalami resesi, tetapi mari kita lihat lebih dekat faktor-faktor apa yang mendorong resesi negara ini. Inflasi sebenarnya bukan hal yang buruk, tetapi inflasi yang berlebihan termasuk dalam kategori berbahaya karena dampak dari resesi. Federal Reserve AS sendiri mengendalikan inflasi dengan menaikkan suku bunga, dan suku bunga yang lebih tinggi menekan aktivitas ekonomi. Namun, kenaikan suku bunga juga membawa risiko memicu resesi. 2. Deflasi berlebihan. Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan resesi, tetapi deflasi dapat memiliki konsekuensi yang lebih buruk. Deflasi adalah ketika harga jatuh, upah turun, dan kemudian harga didorong ke bawah. Deflasi sendiri berdampak lebih besar pada pengusaha pemasok barang dan jasa. Dan ketika individu dan bisnis berhenti membelanjakan uang, itu berdampak pada kerusakan ekonomi. Penyebab deflasi termasuk peningkatan simultan dalam output beberapa perusahaan, penurunan permintaan barang manufaktur, dan penurunan pasokan uang pasar. 3. Gelembung aset adalah salah satu pendorong resesi. Banyak investor panik biasanya menjual saham mereka dengan cepat dan kemudian memicu resesi. Ini juga disebut kesenangan irasional. Kegembiraan ini telah menggelembungkan pasar saham dan properti. Inilah yang terjadi ketika investor membuat keputusan emosional. Mereka membeli saham ketika ekonomi baik dan menjualnya ketika ekonomi buruk. 4. Guncangan ekonomi mendadak. Guncangan ekonomi yang tiba-tiba dapat memicu resesi dan berbagai masalah ekonomi yang serius. Mulailah secara individu atau kolektif dengan tumpukan hutang. Jika Anda memiliki utang dalam jumlah besar, otomatis biaya pelunasan Anda akan meningkat. Biaya pelunasan utang pada akhirnya akan meningkat hingga Anda tidak bisa lagi membayarnya kembali. 5. Teknologi iptek. Perkembangan teknologi juga berkontribusi terhadap resesi. Misalnya, pada abad ke-19 ada gelombang perbaikan dalam teknologi hemat tenaga kerja. Revolusi, juga dikenal sebagai revolusi industri, membuat semua pekerjaan menjadi usang dan menyebabkan resesi ekonomi.
Beberapa ekonom sekarang khawatir bahwa kecerdasan buatan AI dan robot akan menyebabkan resesi ekonomi dan banyak pekerja akan kehilangan mata pencaharian. 6. Indeks negara-negara yang mengalami resesi krisis ekonomi di Uni Eropa pada tahun 2008 sampai tahun 2009 mendorong 17 negara di kawasan itu ke dalam resesi, termasuk Prancis, Spanyol, Irlandia, Yunani, Portugal, dan Republik Siprus. Italia. Pada tahun 2010, krisis ekonomi melanda Thailand. Dikenal sebagai negara gajah putih, negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut karena produk domestik brutonya terus menurun. Kapan atau apa saja tanda-tanda bahwa suatu negara sedang mengalami resesi? 7. Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Keseimbangan antara konsumsi dan produksi merupakan basis pertumbuhan ekonomi. Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi menciptakan masalah dalam siklus bisnis. Produksi yang tinggi tanpa konsumsi menyebabkan akumulasi persediaan. Namun, konsumsi yang lebih rendah seiring dengan peningkatan permintaan mendorong impor. Hal ini akan mengakibatkan turunnya laba perusahaan dan akan berdampak pada melemahnya pasar modal. 8. Pertumbuhan ekonomi runtuh selama 2 kuartal berturut-turut. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator baik atau buruknya situasi ekonomi suatu negara. Bahkan ketika pertumbuhan ekonomi pulih, negara tersebut masih dalam posisi ekonomi yang kuat dan sebaliknya. Kotor, untuk referensi produk. Jika produk domestik bruto menurun, maka dapat dinilai bahwa pertumbuhan ekonomi negara tersebut sedang mengalami resesi. 9. Impor melebihi ekspor. Negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan mengimpor dari negara lain. Sebaliknya, negara-negara penghasil surplus dapat mengekspor barang-barang tersebut ke negara-negara yang membutuhkannya. Sayangnya, ketika impor melebihi ekspor, hal itu dapat mempengaruhi perekonomian, yaitu defisit anggaran pemerintah. 10. Inflasi atau deflasi tinggi. Harga komoditas telah melonjak tinggi sehingga tidak terjangkau oleh semua kalangan, terutama mereka yang berada di kelas menengah ke atas. Tanpa daya beli masyarakat yang tinggi, situasi ekonomi akan memburuk. Bukan hanya inflasi yang mempengaruhi resesi, tetapi juga deflasi. Penurunan harga bahan baku yang cukup signifikan berdampak pada pendapatan dan laba perseroan yang juga menurun. Akibatnya, biaya produksi tidak tercakup sepenuhnya, sehingga volume produksi menjadi lebih rendah. 11. Pengangguran tinggi. Tenaga kerja sebagai salah satu penggerak utama perekonomian. Pengangguran meningkat ketika suatu negara gagal menciptakan pekerjaan yang berkualitas bagi pekerja lokal. Risikonya adalah tingkat kejahatan yang tinggi untuk mencapai tujuan Anda. Berikut langkah-langkah untuk mencegah terjadinya tindakan anti-resesi ini karena Indonesia sedang berjuang untuk tidak tergelincir ke jurang resesi ekonomi karena beberapa negara lain seperti Singapura dan Korea Selatan mulai memasuki resesi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah untuk menghindari resesi. Dengan begitu, kontraksi ekonomi akibat efek domino COVID-19 dapat dimitigasi. 1. Belanja pemerintah. Besar-besarnya pengeluaran pemerintah sendiri merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghidupkan kembali perekonomian di masa krisis akibat pandemi COVID-19. Catatan menunjukkan bahwa anggaran nasional Indonesia sendiri hanya menyumbang sekitar 14,5% dari PDB negara. 2. Bantuan UMKM. UMKM merupakan salah satu industri yang paling sulit akibat pandemi COVID-19. Sejak saat itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai program untuk memanfaatkan sektor ini untuk menghidupkannya kembali. Kami sebelumnya telah menerbitkan pedoman restrukturisasi dan subsidi bunga pinjaman untuk UMKM. Selanjutnya Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi juga menyiapkan 2 program lainnya yaitu Bantuan UMKM Produktif dan Kredit Lunak. Program pendanaan ini disajikan dalam bentuk hibah bukan pinjaman. Gunakan subsidi tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari tetapi juga untuk memulai bisnis. Program ini menargetkan hingga 12 juta pelaku UMKM.
Selain itu, dukungan ini juga akan difasilitasi oleh sejumlah program pinjaman lunak yang ditujukan kepada para pengusaha, terutama yang terkena PHK dan pemilik rumah. Program ini akan diintegrasikan ke dalam program pendampingan UMKM produktif. 3. Menanamkan uang di bank dan menjamin pinjaman modal kerja perusahaan. Inisiatif pemerintah lainnya untuk mendorong roda perekonomian antara lain menginvestasikan uang di bank. Bank kemudian mengucurkan dana tersebut dalam skala yang cukup besar. Pemerintah juga telah menginisiasi berbagai skema penjaminan nasional untuk perusahaan padat karya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Bank kemudian menandatangani kontrak penjaminan, terutama di sektor padat karya, industri dengan banyak pekerja. Skema penjaminan pinjaman modal ini untuk perusahaan dengan 300 atau lebih karyawan dan operasi ekspor padat karya. Rekanan perusahaan yang diasuransikan tidak termasuk dalam kategori BUMN dan UMKM, tidak terdaftar dalam tuntutan hukum dan pengajuan pilot, serta memiliki outstanding pinjaman sebelum pandemi COVID-19. Nilai pinjaman modal tambahan ini sendiri berkisar antara 10 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. Skema yang dijamin memiliki bagian yang dijamin sebesar 60% dari pinjaman, sementara sektor pilihan memiliki bagian yang dijamin hingga 80% dari pinjaman. Selain itu, pemerintah akan memberikan pembayaran biaya penjaminan 100% untuk pinjaman modal kerja sampai dengan 300 miliar rupiah dan pembayaran biaya penjaminan 50% untuk pinjaman mulai dari 300 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah oleh bank hingga 100 triliun rupiah untuk menutupi pembayaran dan penjaminan pencairan pinjaman modal kerja. Jadi penyebab terjadinya resesi sendiri itu disebabkan oleh penurunan yang signifikan oleh aktivitas ekonomi yang berlangsung lama, atau bisa disebut dengan penurunan PDB (Produk Domestik Bruto). Tetapi kita sebagai masyarakat yang cerdas, kita juga harus mempunyai solusi atau langkah pencegahan agar resesi itu tidak berdampak buruk kepada kehidupan kita, dengan cara-cara yang sudah kita bahas.